Selamat hari baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami selalu berdoa jemaat dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih karunia, anugerah, dan juga berbagai kemurahan daripada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dan juga di tengah-tengah persoalan kita, mari percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya melanjutkan perenungan kita dari Filipi pasal 3 ayat 10-11. Ayat ini kita bagi menjadi 3 renungan singkat. Dan firman Tuhan berkata seperti ini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Ini adalah komitmen Rasul Paulus yang mendorong kita semua, yang membuat kita belajar tentang pentingnya kita mengenal Kristus, tetapi juga pentingnya kita mengalami atau mengenal kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah ini adalah bagian yang mungkin jarang didoakan orang. Termasuk orang percaya tidak mau, bahkan mungkin sedikit menghindar kalau berkaitan dengan hal ini. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan mengambil bagian dalam penderitaannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus bukan hanya punya kerinduan yang mendalam untuk mengenal Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tetapi juga dalam firman Tuhan ini beroleh persekutuan, mengenal persekutuan, mendapat persekutuan dalam penderitaannya, dalam penderitaan Kristus. Penderitaan yang mana? Yang belum lama kita peringati di momentum Jumat Agung. Waduh, begitu ngeri. Begitu membuat kita merasa tidak mampu, bahkan hanya menyaksikannya saja. Tapi Rasul Paulus punya kerinduan untuk mendapat persekutuan dalam penderitaannya, di mana dia menjadi satu atau serupa di dalam kematiannya. Maksudnya apa? Orang percaya seperti Rasul Paulus, kita semua juga punya satu panggilan, yaitu panggilan untuk ikut menderita sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen bukan hanya bicara tentang berkat-berkat, kekayaan-kekayaan, mujizat-mujizat, dan kesembuhan-kesembuhan, tetapi juga bicara tentang harga. Ketika menjadi pengikut Kristus berarti juga harus rela, harus siap untuk mendapatkan penolakan, mendapatkan mungkin diskriminasi, dan berbagai macam kesulitan sebagai konsekuensi iman kita. Pada umumnya, kita hanya mau melihat mujizat tanpa salib. Pada umumnya, kita hanya mau berkemenangan tanpa proses. Pada umumnya, kita hanya mau mahkota atau crown without cross. Mahkota tanpa salib penderitaan itu. Tapi Rasul Paulus melihat penderitaan dan juga harga yang harus dibayar bukan hanya sebagai beban yang harus ditanggung, tetapi sebagai sarana kasih karunia, di mana ketika dia mengalami kesulitan, tantangan kehidupan, justru di sana ada kemuliaan dan perjumpaan dengan Kristus. Ketika dia mengalami kesulitan dengan perjuangan kehidupannya sebagai Rasul Kristus, sebagai orang percaya, dia juga yakin bahwa di dalam situlah, di dalam momentum dan juga pengalaman itulah justru imannya bertumbuh, imannya berbuah, imannya menjadi lebih dewasa. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kesiapan untuk menjadi pengikut Kristus yang totalitas. Bukan hanya mau berkat-berkatnya, enak-enaknya saja, tetapi juga kita rela dan siap diproses sebagai pengikut Kristus. Bahkan mungkin penderitaan kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Tapi janjinya yang indah, izinkan saya mengulang ayat yang ke-11, dikatakan di sana, ketika saya dan saudara mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, beroleh persekutuan dalam penderitaannya, maka seperti Rasul Paulus, akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada reward, ada upah bagi orang yang setia, yaitu kebangkitan di antara orang mati. Maksudnya kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk setia dan taat. Sekalipun ada harga, ada kesulitan dan tantangan, tapi ketika kami setia, terus-menerus memelihara iman kami, ada berkat, ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu kebangkitan dari antara orang mati atau kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih berkat dan pemeliharaanmu atas jemaat Tuhan semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.